ngatur-ngatur mami. Kecuali kalian kasih mami universe gitu ya kan, universe TikTok, aku tunjukin ke dolarnya. Nah itu bolehlah ngatur, karena donatur wajib ngatur gitu. Kalau kalian yang gembel-gembel itu nggak boleh ngatur-ngatur. Gembel-gembel, batu kok kayak laki sih. Udah kayak Lucinta Luna aja laki. Emang gue laki? Oh iya. Kalau aku Perempuan. Derajat tertinggi perempuan. ras terkuat di dunia. Hah? Ras terkuat di dunia. Ras terkuat di dunia dan di Saturnus gitu ya kan. Dokter cintaku, kau endangkan dirimu. Biodata saat ini, Lucinta Luna lebih dikenal sebagai seorang influencer dan selebgram transgender yang terkenal dengan penampilannya yang cantik, yang ia capai melalui serangkaian operasi plastik yang sukses. Lucinta Luna, yang dikenal sebagai seorang selebriti dan influencer, secara terbuka mengungkapkan bahwa sebelum menjalani operasi kelamin untuk transisi, ia pernah terjun ke dunia prostitusi untuk mengumpulkan uang. Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo pada baru-baru ini, ia mengaku, gue kan jual diri dulu. Belum tahu kan? Makanya gue punya uang, modal gue operasi. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, karena Lucinta Luna selama ini dikenal dengan penampilan dan identitas transgendernya. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Selain perjuangannya dalam menjalani transisi gender, Lucinta juga sempat terlibat dalam kasus hukum. Pada tahun 2020, ia ditangkap terkait kasus psikotropika dan dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Selama proses hukum, identitas aslinya sebagai seorang pria bernama Muhammad Fattah pun terungkap, yang memunculkan banyak perhatian publik mengenai latar belakang dan perjalanan hidupnya. Lucinta Luna juga mengklaim bahwa Isa Zega menjadikan Gandhi Fernando sebagai kambing hitam dalam kasus ini. Pada saat kita dipertemukan, kenapa Anda bilang yang menjebak dan membuat laporan itu seorang laki-laki bernama Gandhi Fernando? Ujar Lucinta. Lebih jauh, Lucinta mengungkapkan dirinya sempat dipaksa dan diintimidasi untuk mengakui bahwa barang haram yang ditemukan di apartemennya adalah miliknya. Sebelum giat rilis, saya dibawa ke ruangan kosong dan dipaksa berbicara dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwasanya saya bersalah dan meminta maaf, jekenangnya. Pengalaman traumatis ini masih meninggalkan bekas mendalam bagi Lucinta, yang hingga kini menjalani terapi psikologis untuk memulihkan kondisi mentalnya. Demi Allah Rasulullah lillahi ta'ala, tegasnya, menekankan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus ini. Biodata dan agama Lucinta Luna akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lucinta Luna merupakan seorang selebriti yang kerap menuai kontroversi. Namanya menjadi sorotan publik saat ia terlibat dalam kasus narkoba pada 2020. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Lucinta Luna _Manjalita, Lucinta Luna menumpahkan isi hatinya tentang insiden yang telah menghancurkan hidupnya. Ia menegaskan narkotika yang menjadi bukti dalam kasus tersebut bukan miliknya. Aku syok. Selama ini, selalu ingin mencari tahu siapa yang menjebak aku dengan barang haram tersebut. Tapi semua masih ambigu, karena aku tidak punya bukti nyata, tulis Lucinta. Lucinta Luna lahir dengan nama asli Muhammad Fattah di Jakarta pada 16 Juni 1989. Ia merupakan anak dari pasangan Junaedi dan Pertiwi. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjalani operasi pergantian kelamin pada 2016 di Thailand. Menurut keterangan Lucinta Luna, ia memilih menjalani prosedur tersebut untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Saat ini, agama Lucinta Luna adalah Islam, sebagaimana yang sering ia ungkapkan di media sosialnya. Mantan suami Lucinta Luna, Bigam, berasal dari Filipina. Pernikahan mereka pada tahun 2019 sempat menjadi perhatian publik, meski hanya bertahan 1 minggu. Setelah itu, Lucinta Luna juga pernah menikah dengan Artem Boltian alias Alan, seorang pria asal Ukraina, pada 28 Juli 2023. Pernikahan tersebut digelar di sebuah hotel mewah di Pantai Kuta, Bali, setelah sebelumnya mereka diam-diam menikah di Thailand. Namun, pernikahan itu tidak berlangsung lama, karena Lucinta Luna mengumumkan perceraiannya dengan Alan. Sebelum terkenal, Lucinta Luna yang masih berusia 20 tahun sempat bekerja di Elim Salon, Jakarta Barat.
Karirnya di dunia hiburan dimulai saat ia bergabung dengan grup dangdut Duo Bunga bersama Ratna Pandita. Mereka merilis lagu, Lain di Mulut Lain di Hati, yang sempat populer. Namun hubungan profesional keduanya berakhir karena adanya konflik internal. Setelah keluar dari Duo Bunga, Lucinta Luna melanjutkan karir sebagai penyanyi solo, dengan merilis beberapa lagu seperti Bobo di Mana dan Jom Jom Manjalita. Selain di dunia musik, Lucinta juga mencoba peruntungan di dunia akting dengan membintangi film seperti Bridezilla dan beberapa web series pada 2019. Alias ineknya, ekstasinya. Dan satu lagi bilang, katanya ada yang paling di tong sampah paling atas itu ada kardus Indomie tuh. Habis masak mie kali pas dibuka itu ada butiran-butirannya. Demi Allah, wallah nih. Aku cuma bisa. Kalian lihat kan pada saat aku waktu Zoom meeting, kalau aku sampai ini nggak terjadi corona, sampai nggak terjadi corona ya, face to face aku sama Hakim bisa melihat sendiri muka raut wajah aku. Ini karena posisinya aku di Pondok Bambu, sidangnya sidang Zoom, sidang online, sinyalnya error. Bagaimana aku bisa mengungkapkan semuanya gitu loh. Tahun 2020 adalah masa titik terendah aku, titik terendah aku. Aku dijebloskan, dijebak, tau nggak? Sama seorang sang mantan manajerku sendiri. Salah aku apa? Salah aku apa? Lu boleh hina gue, lu boleh injek-injek gue, lu boleh ngapain aja. Tapi jangan kayak gini caranya. Lu iri banget, lu syirik banget, tau nggak? Lu nggak mau ngelihat mantan anak lu, anak didik lu tuh sukses gitu loh. Gue juga punya kehidupan, mimpi gue udah hancur, aib gue udah kesebar, gue difitnah, mental gue udah rusak, gue sakit jiwa tau gak? Gue sakit jiwa tau gak, setiap sebulan sekali asal lu tahu nih obat biar gue gak stres kalau gue dihujat. Lihat. Gue tuh sampai takut kalau ketemu orang yang misterius. Gue takutnya orang suruhan dia atau gimana yang mau nerekam gue. Lu bayangin gimana kisah gue tuh yang trauma semua hidup, tau nggak? Baca, baca baik-baik, baca baik-baik, baca baik-baik. Dan setiap hari, sebulan sekali gue harus konsul. Dan gue minta surat sertifikat agar apa? Biar aman, tau nggak? Gue selama ini sebetulnya nggak mau speak up, tapi setelah si Gaby Vesta ngasih tahu bahwa tanya si manusia laknat itu yang menjebloskan gue, yang menjebak gue, nggak ada ampun. Gue udah positif vibe selama ini, gue udah berbuat baik selama ini, tapi untuk masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gue nggak bersalah, tapi kenapa hukuman gue 1 tahun? Gue nggak bersalah, tapi kenapa gue dipendem 1 tahun dan gue dibawa ke rutan dengan status gue itu kena benzo, depresi. Bayangin coba. Lu percuma nista agama, umroh 3 kali, ah, percuma lu nangis-nangis di Ka'bah. Lu nggak mikirin gue. Dosa apa lu bakalan nanti di akhirat. Kita sama-sama pendosa, kita bakal ketemu di neraka nanti. Gue pengen tahu siapa-siapa aja nih yang udah ikut campur dalam kubu-kubu mereka. Tasya udah mengakuinya, dia udah minta maaf sama gue, tapi Tasya nggak sampai segitunya. Dia masih ada rasa hati yang nurani, hati iba. Gaby pun juga sama, dia ngerasa dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas tahu dia diralat supaya dia tuh biar followersnya naik, biar supaya dia tuh ngerasa dia menang. Apa sih powernya gue tuh
apa? Gue tuh nggak punya power, gue tuh sama-sama manusia kayak kalian. Mungkin bidang gue atau talent gue, orang tuh suka sama gue, suka sama kualitas kinerja gue. Tapi kenapa gue dijahatin pas pada saat gue berada di puncak-puncaknya, tau nggak? Sampai gue tuh udah dikontrak TV, tau nggak? Pada saat itu tiba-tiba gue bless, jahat, tau nggak? Impian gue tuh udah hancur, tau nggak? Gue dimiskinkan. Ah, lu kira kehidupan di hutan itu emang gratis? Gue bilangin ya, kehidupan di hutan itu, gue berteman sama Roro Fitria, Vitalia Sesa, Rai Utamu, ya. Kita saling kok sharing-sharing. Pada saat Vitalia Sesa dipindahkan ke Tangerang, dia tiba-tiba udah pulang duluan. Gue sedih, kok Vitalia Sesa udah pulang. Segampang itu ya, kenapa gue belum? Kok Rai Utami udah pulang? Segampang itu kenapa gue belum? Kok Roro Fitria udah pulang? Gue kok belum? Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ini ada permainan apa? Kenapa gue dipendem? Apakah gue bakal dipendem lama gitu? Hah? Kalau emang gue punya salah sama lu Zega, Kak Diva, gue tuh masih menghargai lu sebagai kakak gue pada saat kita zaman-zaman dulu main dubsmash bareng, ya kan, berbagi pacar bareng pada saat itu di Kalibata, ya kan. Gue terima kasih lu nganterin gue operasi payudara, ya kan. Kita saling ngebantu. Tapi kenapa lu kayak gini nggak bisa ngelihat gue tuh happy gitu loh dengan dunia gue sendiri. Sampai gue di adu domba sama Kak Jeva, nggak sama Kak Didi pada saat ulang tahun gue waktu di Plaza Indonesia. Tiba-tiba gue langsung jaga jarak sama Kak Didi sama Kak Jeva, enggak. Itu pun gue juga minta maaf sama Kak Jeff. Maafin aku ya Kak Jeff. Gue dibuat seperti public enemy, dibikin gue seperti kayak orang-orang yang huru-hara harus berantem sana sini. Biar apa? Biar mendapatkan algoritma yang baik, endorsement yang banyak. Tapi sebetulnya itu bukan gue nggak bisa kayak gitu. Tapi gue dipaksa jadi seperti itu. Gue bayangin, gue suruh nyerang Nikita Mirzani. Kalau gue punya salah sama lu bilang gitu loh. Tapi nggak kayak gini caranya, Diva Zega. Diva Zega, gue kenal lu dari zaman Diva Zega. Lu jadi BA-nya Sabun Amorea. Lu emang punya impian pengen jadi artis. Tapi kenapa pas pada saat sama-sama kita punya mewujudkan impian untuk jadi artis? Apa karena gue lebih unggul dari lu? Lu pernah bilang sama gue, udahlah mami di balik layar aja, mami jadi manajer kamu aja. Tapi kelihatan busuknya, lu pengen lebih unggul dari gue. Udah, udah, lu sekarang udah lebih terkenal dari gue seluruh dunia loh. Terkenalnya apa? Penista agama. Gue muslim, gue pendosa, ya. Tapi gue nggak berani ke tanah suci. Gue mau menghormati. Demi Allah, Rasulullah kami kita waktu di tanah suci sama Kasela Sokian nelpon gue pas pada saat Kak Sela bikin travel. Luna mau nggak ikut? Aku sampai ngomong sama Lil Speaker sama Kaniki sama si Bunda. Aku mau, tapi aku mau pakai ihram aja. Karena semua orang Indonesia udah tahu dan aku juga pasti nggak mau dong dampaknya nanti apa yang terjadi. Tiba-tiba blek, slek, kaget aku. Oh, saya vegan. Datang brand ambassador kesayangannya Kak. Ya aku sangat menyayangkan aja sih. Gitu. Siap kinerja aku dan konten aku untuk boost trending. Aku jadi patung kemarin sampai aku di Play sama Pagdung. Itu di TikTok aja tuh yang menjadi aku jadi
Kurang apa coba? Gue kurang feedback apa gitu loh untuk semua brand-brand gitu loh. Gue tuh kalau untuk masalah brand, tanda tangan kontrak, gue tuh bener-bener bertanggung jawab tau gak sih? Inilah kenapa, kenapa di saat kayak gini nggak ada yang mengundang gue podcast ya gue udah mencoba ngetek Om Deddy. Gue pengen usut semuanya, dalangnya siapa dan oknumnya yang udah berani ngegertak gue dan udah meralat BAP kedua. Emang ada ya? BAP pertama gue itu sesuai dengan omongan gue, ya. Itu diterima sama dia. Tapi tiba-tiba pas mau P21 udah dadakan, itu diubah sama dia, diralat. Dan gue disuruh dipaksa untuk mengakuinya. Itu namanya apa? Demi Allah billahi ta'ala. Mati. Habis pikir ya Allah, dunia ini, hukum di dunia ini benar-benar bisa dibeli pakai uang. Untuk untuk Pak Presiden, Pak Prabowo, tolong banget aku. Ini kasus sudah lama 3 tahun, tapi aku traumanya sampai ke mental. Aku sakit jiwa, tau nggak? Aku sakit jiwa loh ini. Tiap malam aku nangis, pelangutan. Setahun lah aku COVID, keluarga nggak ada yang bisa ngunjungin aku. Sampai aku sakit aja, aku harus berjuang sendiri, tau nggak? Lu udah puas kan Sarul? Udah puas kan Kak Diva sebagai kakak gue yang dulu? Tapi gue kecewa sama lu, sumpah demi Allah gue kecewa. Dan apa bener yang ngelaporin itu Gandhi Fernando? Kalau misalnya nggak bener berarti lu mengkambing hitamkan, lu cuci tangan. Karena Gandhi Fernando itu adalah bestie lu. Enggak sih ya Allah, semua semua nggak ada jalan yang terbaik gitu loh buat diusut. Gue udah ngetek Gerindra, gue udah ngetek Propam, gue udah ngetek semuanya Polres Barat biar diusut. Nggak apa-apa. Kalau gue mau adu debat, ayo nggak apa-apa. Kalau misalnya gue ya adu debat terus tiba-tiba gue merasa kayak bikin, nggak apa-apa, gue masuk penjara lagi. Yang penting gue ngomong sesuai dengan fakta demi Allah lillahi ta'ala. Dan gue tahu kok banyak korban salah tangkap, banyak korban tukar kepala. Gue berani speak up kayak gini karena apa? Gue udah dewasa, gue udah tua. Orang udah tahu siapa gue. Gue banci. Udah, mas. Udah gak ada takut-takutnya lagi. Udah gak ada takut-takutnya lagi gue. Sumpah. Gue gak ada backingan. Tapi gue gak takut sama siapapun. Gue takut sama Allah. Entah habis ini gue klarifikasi. Gak tahu. Gue dikintilin sama orang yang dikenal tiba-tiba gue lenyap. Anggap aja gue jihad di tangan Allah. Gue berjihad. Ya. Gue berjihad. Meskipun gue pendosa. Gue gak tahu gue masuk masuk surga apa neraka. Gue gak tahu. Intinya gue udah jujur di mata kalian ya. Gue sekarang sama lawyer gue, sama Kak Didi, Kak Mas Pangga. Lagi mau usut lagi, gue mau ngelaporin semuanya. Biarin aja. Sama oknum-oknumnya itu, Ilham Muharram. Lo yang udah pernah gebrak meja gue, lo yang udah pernah gentak gue, dibilang katanya gue gak kooperatif. Gak kooperatif gimana? Bukan barang gue. Lo yang nyuruh gue suruh ngambil tuh inek di tong sampah. Ya gimana gue mau ngambil? Heh, gue pinter kali. Kalau gue ngambil kena sidik jari. Siapa itu yang naruh? Ayo kita ke sidik jari, ayo, ayo. Lo kan punya sarung tangan, pakai sarung tangan lo ambil. Yuk, periksa dicek lah. Siapa? Ini sidik jari siapa? Pakai otak. Gara lo gue jadi begini. Lo turutin tau nggak? Gue sakit tau nggak? Mungkin ini efek kenapa gue jadi kurus kering.
Dan gue nggak tahu kenapa akun resmi gue udah setahun ini gue nggak bisa live. Kalau gue live ini mungkin viewernya udah ratusan kali. Ini karena gue nggak bisa live. Ada nggak sih orang IT yang bisa bangunin lagi supaya gue bisa live Instagram di akun resmi gue yang centang biru? Sedih tau nggak? Coba kalian pikir, bayangin orang yang nggak bersalah, ya, orang yang nggak mempunyai barang ekstasi, tiba-tiba dipaksa untuk mengakui dan dipenjara selama setahun. Bayangin coba, harta gue habis, gue jual semua itu pada puncak-puncaknya gue, tau nggak? Sampai tiba-tiba langsung gue diganti, gue udah kontrak 6 bulan pada saat itu. Tuh bayangin, bener-bener gue dimiskinkan tau gak. Tapi ya Allah nggak tidur, gue nggak mau mengotori tangan gue. Lambat laun dia bakal tahu, bukan gue lawannya. Gue percaya sama Kaniki, gue percaya sama instansi-instansi hukum di Indonesia, meskipun kan ya, kasus gembong narkoboy yang paling besar berapa puluh ton dibakar, itu kan harusnya tahanannya itu, ya, yang semua personal-personal tahanan itu yang kena. Kenapa gue juga ikut harus berjejer di situ dengan sinar matahari yang terik? Gue harus berdiri di borgol pakai baju orang, pakai topi, gue nunduk. Dan di situ ada artisnya, ada miss-missannya. Gue inget banget ada Okan Cornelius, ada Angel Karamoy, ada Cika Jessica. Gue di situ dipajang kan apa, masuk TV Metro TV, puas. Gue cuma bisa nunduk. Gila ya, gue dipermaluin kayak gitu. Hah? Gue sama ini udah cukup sabar tau. Kalau kalian mau lihat tuh cara Metro TV waktu gue cinta Luna tuh ada tuh di situ. Udah gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak tahan lagi bener. Gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak tahan lagi gue. Setiap malam gue nangis mulu tau gak sih, gue sampai mikir gue kayak nggak percaya ini loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma doa aku satu, ya Allah ungkapin lagi kasus gue, buka lagi kasus gue, kayak ini gue nggak bersalah, nggak sepenuhnya bersalah. Oke lah kalau benzo gue bersalah, tapi lihat dong, kayak obat-obat warung juga pasti kan ada benzonya. Oh enggak, tapi kenapa gue dipendam selama setahun di situ? Tiap pagi gue bangun, gue ngarit pagi, kerja bakti, nyapu, ngepel. Lu bayangin, tidur di ubin, kalau malam, hujan, itu gak ada hordeng. Lu bayangin selimutnya tipis. Gue sampai digigit tomcat. Gue udah ngerasain itu semua. Anggap aja itu adalah penebusan dosa gue. Mungkin waktu gue di luar, gue pernah jahat sama orang. Atau gue sombong. Mungkin pas pada saat gue masuk penjara ini balasan. Mungkin Tuhan mencairkan dosa gue. Makanya gue udah gak percaya lagi sama orang, tau nggak? Kenapa lu dalam pertemanan gue gak mau lagi percaya sama orang. Biasanya gue kalau nangis kejar kayak gini depan mama, depan oma, depan boy, tau nggak? Cuma karena dia yang bisa ngerangkul gue.
Tolong Pak Propam, tolong Pak BNN, Om Deddy, Bang Deddy, Bunda Maya, tolong yang YouTube-nya gede-gede, tolong bantu aku untuk mengospek semuanya, mengusut semua tuntas. Aku pengen tahu Ilham Muharram sekarang kayak gimana kondisinya. Debat sama aku. 3 tahun aku menunggu semua ini. Anggap aja di film The Glory ya, anggap aja di film Eve ya. Nggak tahu ya kalau gue udah nggak mau nangis lagi. Udah. Sekian, terima kasih. Besok kalau misalnya ini gue mau ke kantor Google, gue pengen minta aktifin supaya gue live Instagram gue yang di akun resmi gue yang centang biru Lucinta Manjaitan biar gue bisa live. Gue nggak tahu mungkin ada oknum yang bikin gue nggak bisa live, makanya gue bikin second account biar gue dibungkam mungkin. Semoga kalian screen recorder, kalian share semuanya. Demi Allah lillahi ta'ala ya. Dalam jam 21.05 gue ngomong ya di atas tangan gue. Anggap aja ini adalah kejujuran gue. Kalau kalian percaya syukur, nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Karena gue nggak bawa Al-Quran. Gue muslim ya. Tapi gue berani bersumpah lillahi ta'ala demi Allah. Gue cerita nggak ngadi-ngadi dan ini benar kisah nyata gue. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tolong bantu aku ya. Tolong untuk kali ini bantu aku. Meskipun aku pendosa. Nggak pernah ganggu kalian. Tapi untuk masalah kayak gini, ini ada kaitannya juga untuk orang-orang seperti aku kan. Aku banyak banget ngobrol sama napi-napi yang di rutan, yang senasib kayak aku. Bayangin. Coba kalau salah satu dari napi itu ada anggota keluarga kalian. Tidak. Itu aja sih pesan moral. Makanya jadilah orang baik. Prinsipnya baik aja dulu sama siapapun. Mau lu jahatin, inget karma berlaku, roda berputar. Ya, jalur langit masih ada. Bukan kita yang mau harus mengotor tangan. Pasti akan ada sebabnya. Akan ada azabnya. Makasih ya. Aku udahan dulu. Aku udah pening, jadi aku juga harus minum obat. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Demi Allah, manusia laknatullah, manusia laknatullah, manusia laknatullah. Isa Zega, Adonai Isa Zega. Sahul, Sahul Isa. Gue ketemu sama lu udah 2 atau 3 kali. Gue nice loh, karena gue pikir emang yang lapor bukan lo, tapi si Gandhi. Tapi setelah tahu kejadian ini, benci gue malah makin meningkat 200 kali lipat.